Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Jadumoto, Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe, kemudian boleh nyalakan lonceng juga ya, supaya mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Bagi teman-teman yang ingin membeli kendaraan baru, kami bisa bantu. Teman-teman bisa tinggal menghubungi nomor WA yang ada di bawah ya, itu nomornya Bapak Irfan Danu, dia sales eksekutif. Dan jika teman-teman ada keluhan mau bertanya atau mungkin tanya harga spare part ya biasanya ya, itu di bawah juga ada nomor admin kami ya, seorang teknisi. Dan teman-teman juga bisa menemui kami di media sosial Instagram, alamannya di @jaduman.otomotif. Teman-teman juga bisa mendukung kami secara finansial dengan mengklik link Saweria kami ya. Video kali ini agak beda ya, biasanya kita kan bikin video di dealer ya, tempat kita kerja. Ini tadi nggak tahu kenapa kepikiran mau bikin video aja malam-malam, jadi saya hari ini bikin video di rumah ya, ini di dalam rumah saya, nggak di dealer kayak biasanya. Untuk malam ini kita akan bahas saja tentang kendaraan electric vehicle-nya Toyota yang terbaru ya, itu adalah BZ4X ya. Kalau nggak salah awal November kemarin itu launching. Harganya cukup mahal ya, 1,2 M kalau nggak salah ya. Itu merupakan salah satu mobil premium kalau di Indonesia, mobil elektrik harga 1 M ke atas ya. Kalau dibandingkan sama yang punyanya Wuling atau yang punyanya Hyundai, ini punya Toyota yang BZ4X ini jauh lebih mahal ya, hampir kalau dibandingkan sama yang Ioniq itu hampir 2 kali lipatnya ya, 2 kali lipatnya. Jadi hari ini kita mau bahas saja basic information ya, informasi dasar yang saya punya, yang kita miliki perihal tentang kendaraan elektrik pertama ya yang dijual oleh Toyota, yaitu Toyota BZ4X. All electric, zero emissions. It's a great start. But what if we go beyond? Make more out of less. Drive the world forward. Discover new ways to move. That take us all further. Possibilities are endless when we go beyond zero. Toyota BZ is here. Sebelumnya kita akan masuk dulu ke materi electric vehicle ya. Jadi apa tujuan sebenarnya diciptakan electric vehicle ya? Kalau di luar sana pada kondisi global ya, tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan manusia dengan salah satu bahan bakar fosil, dalam hal ini minyak bumi. Jadi diciptakan electric vehicle itu untuk mengurangi ketergantungan manusia terhadap bahan bakar fosil ya, salah satunya minyak bumi kalau kendaraan. Kalau diaplikasikan di misalnya Amerika Serikat itu masuk akal ya, make sense, karena bauran energi di Amerika Serikat itu memang merata. Atau mungkin kalau kita aplikasikan di Eropa ya, Eropa itu memang energi fosilnya lebih besar, tapi energinya itu pakai gas alam ya. Jadi pembangkit listriknya itu kebanyakan menggunakan gas alam ya, sebelum perang ini tentunya. Tapi kemudian kalau kita masuk ke Indonesia, kalau kita lihat Indonesia mau mengambil konsep untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil itu agak aneh ya menurut saya. Kalau di Indonesia kita pakai electric vehicle, memang betul kita akan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil ya, misalnya ya bensin, pertamax, diesel itu akan kita kurangi, tapi sebagai gantinya kita akan menambah
demand pemakaian listrik ya. Sedangkan kita tahu kalau bauran energi di Indonesia itu PLN itu pembangkitnya masih sekitar 80% itu pakai bahan bakar fosil ya, dalam hal ini batu bara. Jadi dalam hal electric vehicle kalau di Indonesia itu memang akan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, minyak bumi dalam hal ini, tapi dalam sisi lain akan menambah demand listrik. Dalam ini akan menambah penggunaan batu bara dalam masalah pembangkit listrik. Jadi kalau dibilang mau lebih green ya sebenarnya nggak green banget ya. Tapi kalau kita masuk ke Toyota, alasan Toyota untuk mengeluarkan electric vehicle ini lebih pada mengejar net zero carbon emisi ya pada tahun 2050. Jadi tujuan Toyota dalam hal ini meluncurkan seri BZ4X. Nanti kedepannya banyak ya seri-seri BZ itu ya. Jadi BZ itu termasuk line up, jadi nanti jenisnya banyak. Tujuan Toyota meluncurkan seri BZ4X ini adalah tujuannya lebih pada mengejar net zero carbon emisi, utamanya pada tahun 2050. Sekarang kita akan membahas tentang electric vehicle ya. Kita akan masuk ke electric vehicle. Sebenarnya electric vehicle itu enggak melulu yang pakai baterai itu ya. Kalau kita kenal electric vehicle itu sebenarnya hybrid, yang separuh motor separuh mesin itu masuk ke electric vehicle. Kemudian ada juga plug-in hybrid, itu juga termasuk electric vehicle. Dan kalau ada lagi fuel cell itu juga electric vehicle, dan yang lagi booming sekarang ini yang BEV ya, baterai electric vehicle. Kalau untuk electric vehicle, Toyota sendiri itu sudah masuk Indonesia itu sekitar tahun 2009 ya. Itu kalau nggak salah Prius kendaraannya yang hybrid. Kemudian disusul kendaraan seperti Alphard, Camry, kemudian CHR itu. Kemudian ada juga produknya yang plug-in itu ada Prius, itu juga ada yang plug-in hybrid. Kemudian untuk yang baterai electric vehicle yang pakai baterai itu kemarin kalau nggak salah tahun 2021 itu ada Toyota Coms sama C+ Sport ya, itu produk Toyota juga BEV pakai baterai, tapi kayaknya nggak banyak orang yang tahu ya. Waktu itu dipakai di acara di Bali ya. Nah untuk yang BZ4X sendiri ya, yang di launching awal November itu, yang memang dijual bebas ya, itu termasuk juga di baterai electric vehicle. Jadi dia sepenuhnya pakai baterai full elektrik ya, nggak ada, bukan hybrid, nggak ada mesinnya. Kemudian yang sering ditanyakan juga dari namanya dulu ya, namanya aneh ya, namanya aneh, nggak kayak nama Toyota seperti umumnya ya. Biasanya kan Toyota pakai nama itu terbaca ya, nggak pakai simbol. Jadi misal Camry ya Camry, Avanza, Prius gitu ya. Tapi untuk yang kendaraan ini yang kita bahas itu pakai kode ya BZ4X ya. Sebenarnya nama BZ4X itu ada artinya ya. BZ sendiri itu sebenarnya merupakan line up, itu diambil dari kata Beyond Zero ya, atau di bawah nol. Itu sesuai dengan misi Toyota untuk ikut berpartisipasi mensukseskan net zero carbon emisi pada 2050. Jadi emisi karbonnya itu kalau bisa di bawah nol ya. Jadi dia pakai huruf BZ, Beyond Zero. Kemudian kode 4-nya, kode 4 atau 4 itu artinya adalah kendaraan dengan 4 penumpang. Jadi BZ4X itu isinya adalah 4 penumpang. Kemudian untuk yang XX itu adalah jenis kendaraannya, dalam hal ini SUV. Jadi kalau kita gabungkan pemilihan nama BZ4X itu artinya adalah sebuah kendaraan SUV yang 4 penumpang dan punya komitmen untuk mewujudkan net zero carbon emission. Nah ini sayangnya untuk eksterior, kemudian interior kita nggak bisa bahas ya. Lebih enak dibahas saat review kalau ada kendaraannya. Kalau cuma bilang gini kan nggak enak. Jadi kita akan masuk aja ke charging ya. Kan kalau BEV ini yang penting adalah tahu bagaimana cara melakukan pengecasannya, bagaimana cara chargingnya. Untuk
BZ4X ini cara pengecasannya ada 3 ya. Jadi yang pertama nanti akan dibawakan di kendaraan itu ada adaptor untuk pengecasan AC di rumah ya. Jadi kalau teman-teman beli BZ4X nanti akan satu paket sama alat casnya, itu bisa digunakan di listrik rumah ya. Kalau listrik rumah itu kira-kira berapa ya? AC 220 volt ya, 8 ampere. Itu kalau dicas pakai listrik rumah, pakai listrik AC 220 volt 8 ampere itu kira-kira memakan waktu 41 jam untuk sekali cas ya. Kemudian nanti kalau teman-teman beli BZ4X juga itu akan diberikan cas kedua yang berupa wall cas ya. Jadi nanti akan dipasang alat cas AC juga di rumah selain cas yang portable yang diikutkan di paket kendaraan. Jadi untuk wall cas itu memakai voltase 6,6 kW ya, 6,6 kW AC, dan akan memakan waktu sekitar 9 jam pengecasan kalau menggunakan pengecasan yang wall charge. Jadi selain yang portable, teman-teman juga bisa mengecas, nanti dipasang juga gratis pengecasan yang wall charge. Kemudian kalau teman-teman dalam perjalanan mampir misal di SPKLU gitu ya, itu kan ada pengecasan juga ya. Nah untuk pengecasan pakai DC fast charge yang seperti di SPKLU itu ya, itu kan gayanya itu voltasenya kalau nggak salah sekitar 150 kW DC ya. Jadi dia menggunakan daya 150 kW harusnya DC. Nah kalau dicas pakai yang itu, pakai pengecasan yang ada di SPKLU itu dari 0 ke 80 itu cuma memakan waktu 30 menit. Jadi menurut kita ini cukup praktis untuk penggunaan BZ4X karena ada 3 opsi pengecasan ya. Yang pertama bisa dicas di rumah seperti kita ngecas handphone atau ngecas laptop ya, pakai listrik rumah 220 volt ya, walaupun waktunya 41 jam ya. Kemudian ada pakai wall charge yang nanti dipasang gratis kalau teman-teman beli Toyota BZ4X, itu dicas menggunakan daya 6,6 kW selama 9 jam pengecasan, atau bisa menggunakan cara ketiga dengan di SPKLU memakai DC fast charge yang dayanya sekitar 150 kW DC. Nah itu dari 0 ke 80 baterai itu sekitar 30 menit. Untuk fitur-fitur lain dari kendaraan Toyota BZ4X ini rata-rata sama dengan kendaraan premium Toyota ya, yang mesin gasolin ya. Dia pakai TSS generasi ketiga, TSS 3.0. Ini baru sih, kalau nggak salah yang sebelumnya itu masih TSS generasi 2 ya. Untuk yang BZ4X ini sudah pakai TSS 3.0. kemudian ada dynamic radar cruise control. Ini bisa pakai cruise control dari kecepatan 0 ya. Jadi dari kecepatan 0 sudah bisa pakai cruise control. Kemudian wireless charge ya, kemudian ABS, airbag, LTA ya, itu teman-teman sudah familiar lah dengan fitur-fitur yang sudah banyak ya di kendaraan-kendaraan premium zaman sekarang ya. Yang lebih ditekankan di sini kalau kita bahas BEV adalah bagaimana cara melakukan pengecasan yang kita rasa cukup praktis untuk BZ4X karena ada 3 opsi, bisa dicas di mana saja ya. Kemudian soal spek dan performa ya. Jadi yang kita jelaskan tadi bagaimana spek dan performanya supaya kalau dibandingkan dengan gasolin itu nggak kalah ya. Jadi dia bisa bersaing dengan kendaraan gasolin. Nah, mungkin seperti itu ya video kita kali ini, membahas tentang dasar informasi dasar dari kendaraan Toyota BZ4X ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan ya silahkan aja ngobrol di kolom komentar, tapi mungkin kita juga nggak bisa jawab banyak ya karena kita belum ada kendaraannya yang datang ke dealer ya. Kita juga pengennya bisa review, bisa mencoba fiturnya, sehingga kalau jelasin itu lebih ya, karena sudah pernah mencoba jadi lebih jelas ya.
Kalau yang kita bawakan di video ini masih berupa spek dasar dari kendaraan BZ4X ya. Silahkan di like, kemudian kalau teman-teman rasa video ini berguna ya boleh di share ke teman-teman yang lain. Kemudian ya silahkan juga komentar ya kalau ada pertanyaan ya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Tetap sehat rekan-rekan.